Ini sosokan aja bahasa Sunda kan, namanya teh saha gitu. Wangi. Wangi itu adalah salah satu orang yang dulu pernah meninggal di Mandalawangi. Kamu namanya siapa gitu? Ayo gitu. Umurnya berapa? 3 apa? 300. Tiba-tiba tangan-tangan langsung kayak gini. Yang tadi dibopong langsung gini. Langsung ngeliatin ke danau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Romi. Wih, makasih banyak Bang udah jauh-jauh dari Depok, Provinsi Jawa Barat ke Banten. 3 provinsi. Oh iya, Jakarta, Banten. Iya, lintas provinsi nih. Betul. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sehat Bang ya, dan ternyata spill dikit sebelum kita mulai, ternyata satu bendera kampus. Pokoknya kampus di salah satu di Depok Bang ya, yang pasti bukan UI. Pokoknya itu, dan juga satu angkatan Bang ya, tapi mungkin beda jurusan Bang ya. Betul. Gue jurusan jadi pas itu loh, kok dekat banget nih circle-nya. Ya, kenal ini, ya sempit. Sempit. Oke Bang. Pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini, Abang mau menceritakan pengalamannya saat naik gunung mana tuh? Pengalaman pertama kali nanjak gunung di Gunung Pangrango. Pangrango berarti di daerah Jawa Barat. Bogor Bang ya, Bogor. Jawa Barat ya. Iya. Dan saat itu kalau boleh tahu tahun berapa tuh Bang? Tahun kurang lebih tahun 2016. Wow. Bulannya lupa deh, Mei apa Juni gitu lupa. Berarti sekitar 6 tahun yang lalu. Iya, pertama kali nanjak gunung. Dan saat itu masih terngiang-ngiang akan cerita tuh. Kalau terngiang-ngiang bener-bener karena deril ya, Iya. kejadiannya deril bener-bener urutannya tuh jelas sih, clear. Oke, dan kalau boleh tahu sedikit aja ngalamin kejadian apa tuh? Sedikitnya, jadi cerita pengalaman pertama naik gunung itu hampir ngebawa salah satu perempuan itu sampai dibawa ke jurang. Untungnya selamat. Tuh, gue langsung deng gitu, karena apa ya, mendengar suatu cerita dari orang pengalaman naik gunung itu. Betul. Merupakan apa ya Bang, keseruan tersendiri. Maksudnya Betul, keseruan setuju. bukan berarti oh gue seneng nih dengerin, enggak, tapi menjadikan sebuah pelajaran buat kita semua. Betul, Bang ya. itu setuju banget. Dan pastinya ada sebab ya Bang ya. Betul, ada sebabnya. Nah, nanti sebabnya mungkin langsung pas cerita nih Bang ya. Boleh. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Jadi pengalaman pertama kali gue naik gunung itu kurang lebih di tahun 2016. Itu pengalaman pertama naik gunung ke Gunung Pangrango. Itu jalur Cibodas. Nah itu singkat cerita, gue ada teman gue, itu teman kampus, itu ada 8 orang. Dan satu orangnya ini, itu ada perempuan yang di luar dari kampus. Temennya teman gitu. Nah dari awal memang si perempuannya ini, dia udah menjelang hari H untuk mau keberangkatan. Dari 8 orang ini dia batalin untuk nggak ikut karena lagi dapet. Nah, singkat ceritanya dia itu mau batal, tapi dari salah satu teman ini di spill namanya aja nggak apa-apa kali ya. Yeah. Jojo ini ngajak lah kayak udah ikut yuk gitu kan. Nah pas ikut akhirnya mau nggak mau dibujuk ikut lah. Nah, akhirnya jalan nih, singkat cerita jalur Cibodas 8 orang naiklah ke Gunung Pangrango.
Nah di Gunung Pangrango itu sendiri, jadi kita ada 3 hari 2 malam kalau nggak salah. 3 hari 2 malam, hari pertama itu ngecamp di Kandang Badak. Kandang Badak. Betul. Pertigaan itu ya. Pertigaan. Pangrango, Cibodas. Gede Sama Pangrango. Jadi si Ayu ini memang punya fisik yang sangat kuat. Jadi dia kayak fisiknya perempuan, lookingnya perempuan, tapi memang fisiknya kayak laki-laki kuat gitulah. Nah, kita singkat cerita di hari keduanya kita naik ke Pangrango dan ngecamp di situ. Ngecamp di situ, itu udah menjelang sore lah ya. Sore, itu dia pas sore itu hujan jam 4 sore di Mandalawangi. Kita ngecamp kan udah puncak Pangrango, turun ke camp Mandalawangi. Nah pas turun itu kita langsung persiapan lah, bikin tenda segala macam. Nah pas kita lagi bikin tenda, salah satu tim ada yang lagi masak. Si perempuan ini, si Ayu, dia pengen pipis, izin lah. Nah pas pengen pipis inilah dia, itu mungkin awal dari segala cerita horor yang berkelanjutan yang nanti akan diceritain. Sebenarnya dari awal pas lagi lagi masang tenda, udah tahu nih kalau si Ayu ini pengen pipis, itu udah dalam hati udah bilang kayak, jangan, harus ditemenin gitu. Soalnya lagi hujan, sore-sore, dia sendirian, satu-satunya cewek lagi kan. Cuman karena kita sibuk, bangun tenda, masak dan lain-lain, akhirnya dia sendirian nih. Udah bangun tenda segala macam, dia balik, kita udah persiapan makan. Pas lagi persiapan makan, kita bikin lingkaran nih. Jadi ada fly seat samping tenda. Pas kita bikin fly seat, si posisinya tuh 8 orang tuh ngelingkar. Si Ayu ini di sebelah saya nih. Di sebelah saya ini dia ngomong, bukan ngomong sih, tapi kita lagi pada makan, lagi bercanda. Dia ini justru malah satu-satunya orang yang diem. Jadi lagi makan, cuman gini doang, ekspresinya kayak mah gitu. Tapi yang lain nggak sadar. Yang sadar hanya saya aja nih. Nah terus karena saya sadar, saya tanya, makan gih gitu kan, yang lahap gitu. Dia cuman angguk doang. Nah di situ udah feeling lah kayak, wah ini kayaknya ada kenapa-napa nih. Lantas saya langsung ngomong nih ke teman-teman saya nih, kayak, lu semua beres-beres ya makanannya Ayu ini sama makanan gua gitu kan. Gua mau bawa dia ke tenda gitu. Terus dia langsung ngomong, teman-teman ngomong, wih mau ngapain lu di tenda berdua gitu kan, bercanda lah. Nah di momen itu kita mau ngajak si Ayu ini bangun. Ketika bangun ini udah maghrib nih, masih gerimis. Bangun, tiba-tiba langsung kerasukan harimau. Wah gitu, itu maghrib lah. Nah itu awal dari semua berentetan kesurupan dan hampir yang tadi ke jurang itulah. Pas semua panik, dibawa ke tenda. Di situ satu-satunya orang yang berani buat nanganin si Ayu ini itu saya. Gitu. Yang lain tuh langsung udah pada takut karena mungkin bagi mereka itu hal yang baru. Begitupun saya, kayak saya pertama kali naik gunung baru, tapi ya entah kenapa saya di saat itu saya hanya niat untuk nolongin si perempuan ini. Masuk, saya tolongin, saya baca ayat suci Al-Quran dan lain-lain. Ya singkat cerita keluarlah si arwahnya ini. Oh harimau itu keluar. Harimaunya keluar. Langsung balik lagi ke si Ayunya. Terus si Ayunya ini saya tanya kenapa aku bisa gini, nggak tahu kah, lemas bla 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 gitu. Nah itu di situ langsung feeling kayak, oh ternyata langsung feeling sih dalam hati kayak ini kayak bakalan panjang gitu kan. Feeling, nggak tahu kenapa feeling gitu kan pada saat itu. Langsung bilang ke temen, kalian nggak usah panik, santai aja, tapi yang penting nanti kita jaganya ganti-gantian ya gitu. Oh yaudah gitu kan. Udah pas udah lagi kayak gitu, dia lagi tidur. Ada salah satu teman yang nyuruh temen lah, dia salah satu bukan panutan ya, kayak yang pemimpinnya lah, leadernya di situ kayak, tolong tebarin garam, tolong ini gitu kan. Jadi kayak saling tolong menolong lah untuk menjaga kondisi malam itu tuh biar tetap kondusif. Cuman sekondusif-kondusifnya, tapi si perempuannya ini memang mungkin udah kena lah ya. Setelah dia tidur, istirahat, terus tiba-tiba entah gimana dia kerasukan lagi. Nah kerasukannya itu macam-macam, dari yang mulai harimau, tiba-tiba ular, macam-macam tiba-tiba gitu kan. Kalau harimau setiap berapa menit tuh bang? Kalau dibilang berapa menit,
itu nggak nentu ya, bisa 10 menit, bisa 20 menit, bisa setengah jam. Yang pasti keluar masuk Gitu. Karena di situ mikirnya gini sih, ini kondisinya dia bisa keluar masuk karena kondisinya kalau saya itu menganalogikan kalau misalnya kayak manusia. Ketika manusia kalau lagi ada kecelakaan atau lagi ada apa di satu tempat, orang kan pasti dari jauh-jauh tuh. Ya. Pada ada apa tuh? Iseng lah lihat. Nah, di sini tuh momennya di situ gue mikir. Ketika dia kerasukan satu, terus dia teriak-teriak, yang jauh-jauh tuh pada ngeliatin. Mikirnya tuh gitu dalam hati. Analoginya ya. Analoginya gitu. Ya sama lah ya. Pada datang-datang ganti-gantian. Nah, pokoknya kerasukan. Nah, dia tuh ngebuat tuh kayak gimana ya? Kondisi di situ tuh bener-bener apa ya, bisa dibilang seserem itu, karena itu kita tuh 2 tenda tuh rombongan kita doang di Mandalawangi. Ada satu tenda itu di agak ujung lah, nggak jauh, nggak deket banget. Nah, terus singkat ceritanya ada momen dimana teman-teman pada takut, yang saya yang berani. Saya cuma nenangin ke teman-teman, udah nggak usah takut, aman kok gitu kan, karena kita nggak ganggu mereka gitu. Cuman ada momen dimana saya tuh kayak yang penting tuh berani gitu kan, saya mikirnya gitu, ketakutan mereka, kekuatan mereka itu kan dari ketakutan kita. Makanya saya bilang ke teman-teman, nggak perlu takut, kalau kita takut itu jadi kekuatan mereka gitu. Nah, pas dia lagi tidur, tiba-tiba tuh saya lagi tidur nih, saya lagi masak sama temen, saya jaga tenda tapi ke arah luar. Ada teman saya Jojo, dia lagi masak air. Nah, di tenda itu cuma saya sama si perempuan ini, yang lainnya pada di tenda sebelah karena takut. Berarti 6 sama 2. Betul. 2, mungkin 3 lah sama si Jojo. Cuman dia agak di luar. Saya jagain, lagi tidur gitu kan. Saya lagi ngobrol sama, bisa kayak begini ya Jo gitu kan, lagi jalan-jalan. Saya sambil ngeliat, dia lagi tidur. Kedua, sambil ngobrol. Ketiga, tiba-tiba langsung gini. Di situ tuh momen dimana saya berpikiran yang tadi dibilang kan, kekuatan mereka itu ketakutan gitu. Tapi di kondisi itu satu-satunya orang yang nggak takut tuh kemungkinan besar itu saya gitu, yang nggak takut. Yang lain udah takut. Saya mempositifkan teman-teman sekitar. Tapi di momen itu tuh dia malah nyekek saya gitu. Nah, di situ saya mikir kayak, langsung nangis tuh. Itu real nangis, kaget karena kok gue nggak takut dia bisa nyerang gue. Ya udah, terus kayak mikirnya, wah kalau itu kayak momen dimana dilema gitu kan, gue harus takut atau enggak gitu. Cuman mikirnya, kalau misalnya saya takut, lantas siapa nih yang jaga-jaga lain, bakalan bisa merembet lah gitu. Ya udah, akhirnya saya nenangin diri, saya lawan. Tenaga cewek kuat banget tuh, tenaga cewek kuat, saya hilangin saya lawan, kelar. Nah, kejadian itu kelar. Nah, dia tidur lagi lah, pokoknya singkat cerita tidur. Itu ya jam 9, jam 10 malam lah ya. Saya cuma bilang ke teman-teman, yaudah kalian kalau mau istirahat. Tapi kalau bisa jam 1 pada standby ya. Maksudnya ganti-gantian jam 1 Malam. Nggak tahu, saya pernah dapat info kalau jalur lalu lintas mereka tuh di jam 1-an lah, jam-jam ganjil. Betul. Nah, ya udah akhirnya lagi tidur, saya sama Jojo keluar. Jadi Jojo ini adalah orang yang pertama kali ngajakin saya naik gunung. Keluar ngeliat bintang, dia ngomong ke saya gini, ini momen yang lain pada istirahat ya, yang si Ayunya ini juga lagi tidur. Bro, maafin gue ya gitu kan, lu gara-gara gue ngajak si perempuan ini, lu jadi terlibat kayak gini, padahal ini pertama kali lu naik gunung. Wah, nggak masalah Jo, aman kok gitu kan. Justru malah kita saling bantu aja, karena di momen itu tuh kayak ada keindahan gitu. Karena saya tuh ngeliat inian Milky Ways di Mandalawangi itu bagus banget sih. Emang mantep deh Mandalawangi Milky Ways-nya. Pas saya balik lagi, tiba-tiba si Ayu ini bangun, ngomong lah, Kak, saya mau ngencing gitu. Terus langsung kayak, aduh, ngencing lagi. Padahal kita udah tahu dia kejadian kayak gini ya karena kencing di sore tadi kan, lagi hujan-hujan gerimis sendirian. Bingung nih, terus akhirnya mau nggak mau bangunin temen kan. Kan kalau cowok ngencing di botol bisa, ya kalau cewek nggak bisa kan, mau nggak mau keluar tenda. Pas keluar tenda, saya udah bilang ke teman saya kayak, lu semua jaga di situ ya. Nah, saya di sampingnya, jadi nggak jauh keluar dari tenda lah.
ke arah lapangan, bukan lapangan kayak iya edulus gitu kan rumputnya tinggi-tinggi. Jadi itu gelap banget karena emang gak ada lampu. Dia paling cuma 1 meter nggak nyampe lah duduk di saya nih. Yang lain pada jagain kan ujung-ujung karena saya mikir takutnya dia kan ada harimau atau apa, terus kerasukan kabur kan. Itu pemikiran awam aja tuh. Minta pada jagain, yang jagain si perempuan ini cuma saya kan. Dia duduk, saya kan nggak kelihatan ya, nggak nyampe semenit tiba-tiba dia berdiri. Terus saya bilang kan, kok cepet banget, nggak jadi kencing gitu kan. Terus, iya kak, nggak jadi. Oh, kenapa nggak jadi? Iya kak, nggak jadi kencing. Kenapa? Penasaran kan? Ya kak, nggak dibolehin. Itu di situ gue langsung kayak, hah, kayak siapa yang nggak ngebolehin gitu? Itu langsung ini merinding sih kayak. Itu apa ya? Kayak di situ tuh, tapi pada saat momen itu tuh gue malah jadi nggak takut gitu, tapi malah kayak kesel gitu. Kenapa sih ngegangguin si perempuan ini? Gitu. Jadi di situ mikir kayak langsung pengen siapa yang dalam hati tuh siapa yang nggak ngebolehin lu yuk gitu kan. Tapi di situ kayak mikir ini rumahnya mereka, ini tempatnya mereka gitu. Balik lagi kan kita namu, ya adalah dibawa masuk lah ke tenda. Ceritalah, yuk kenapa nggak dibolehin gitu kan. Ya kak, pas aku mau ngencing banyak ngomongan di situ dan di situlah gitu, kayak ya nggak tahu lah ya, itu versi dari dia lah gitu ya. Terus di situ udah tidur kan. Pas tidur gak lama bangun kerasukan lagi, ular lah apalah gitu kan, pokoknya seterusnya tuh. Sampai cerita apa aja sih yang dilihat gitu, penasaran kan. Dia bilang kayak ya kak ada macan putih, ada ular, ada macam-macam lah gitu. Nah itu ya walau alam lah penglihatan dia, mungkin karena dia udah terbuka kali ya, jadi bisa ngelihat. Nah kalau saya cuma bisa ngerasain gitu. Lagi pasti ngomong kayak emang di mana? Iya kak ada macan putih di situ. Dia nunjukin di luar tenda, padahal kita lagi di dalam ya. Tapi pas saya lihat nggak tahu kenapa langsung feeling aja sih gitu. Oh iya ada gitu. Cuman ya udah lah ya kan dalam hati. Lagi-lagi ngomong ke semua kita kan ngeganggu. Kita makhluk paling sempurna kayak gitulah, balik lagi. Dia percaya sama di atas gitu. Udah tuh dikarain momen udah kelar. Nah, akhirnya keluar, kita ngobrol-ngobrol sama temen yang si Jojo ini, ngobrol. Terus balik lagi. Ini kurang lebih jam 12-an menjelang jam 12:30 lah. Dia bangun lagi nih si Ayunya. Dia ngomong, "Kak, abis dari mana?" "Ini habis lihat dari luar gitu kan, habis lihat bintang-bintang gitu." "Oh, mau ikut dong, Kak." Gitu kan. Di situ langsung ngomong kayak dalam hati, "Nggak mungkin, jangan," gitu kan. "Lu aja tadi mau ngencing nggak dibolehin. Ini mau lihat bintang lagi kan. Enggak yuk, jangan yuk," gitu kan. Ya udah. Tapi, "Kak, please Kak, aku mau," kata dia gitu. Ya udah, akhirnya mau ngomong ngalah dong. Balik lagi kayak kencing tadi tuh, minta tolong jagain semuanya. Nah, ini didampingin sama si Jojo ini. Dampingin, saya lupa sebelah kiri atau kanan, intinya di tengah-tengah si Ayu ini, sebelahnya si Jojo. Pas lagi ngeliat Milky Way, kan harusnya lihatnya ke atas kan ya. Di tengah dikelilingin apa namanya? Pohon-pohon besar edulus gitu kan. Ngeliat atas tuh bener-bener apa namanya? Milky Way banget kan. Harusnya kan kalau misalnya ngeliatin Milky Way ke atas ya. Terus kita lagi pada ngeliatin ke atas. "Yuk, bagus kan ya?" gitu kan. Terus dia cuma bilang, "Iya Kak, bagus ya." Saya langsung ngomong, "Yuk, lihat ke atas," gitu kan. "Iya Kak." Pas diginiin, "Iya Kak, bagus ya." Nah di situ pokoknya lupa berapa momen, 2 kali atau 3 kali momen. Wah ini nggak beres nih, ngeliatinnya bukan ke atas, ngeliatinnya ke pohon-pohon di situ kan. Bagus apanya dalam hati kan. Ya udahlah, langsung bawa balik, baru balik langsung kerasukannya harimau lagi. Harimau dan itu tenaganya harus dibantu lebih kuat kayaknya ya, langsung dibantu sama teman-teman gitu kan. Ya udah pas masuk ke tenda dilawan nih, pas dilawan pokoknya dari yang harimau tuh, terus dari ular bibirnya melet-melet gitu-gitu, semua kerasukan yang tadinya kita pertama kali ya udah terbiasa lah jadinya, yang awalnya takut jadi udah terbiasa gitu. Teman-teman udah pada berani nih karena yang kerasukannya itu yang masukin itu hanya harimau, ular gitu-gitu loh. Jadi nggak bersuara. Dan mereka kata ngomong lah.
Nah itu menjelang jam 1. Nah ini momen mungkin puncaknya ya. Puncak di sana itu dia ngomong gini. Pas lagi udah tenang, tiba-tiba kerasukan langsung ketawa. Itu di tenda. Kita lagi kayak lagi diam gitu, tiba-tiba gitu. Terus teman-teman yang tadi pada berani karena masih hewan, langsung pada mental, kabur. Takut tenda. karena suara itu ya? Karena suara itu. Ceritanya pas dia lagi tawa-tawa gitu, gitu saya tanya, namanya teh saha gitu kan. Ini sosokan aja bahasa Sunda kan, namanya teh saha gitu. Wangi. Dia ngomong gitu sambil ketawa-tawa. Wangi. Wangi. Oh wangi, kenapa masuk tubuhnya Ayu gitu. Itu bener-bener the real. Saya sama teman saya tuh lagi berdua sama Jojo doang tuh, yang lain pada kabur. Kenapa masuk tubuhnya Ayu? Tangannya langsung nunjukin kemaluannya. Lagi tiduran. Harum. Namanya teh saha? Wangi. Kenapa masuk tubuhnya Ayu? Harum. Itu langsung kayak nggak tahu ya, kayak keberanian yang udah saya bangun untuk melawan itu semua itu kayak langsung goyah dan merinding. Ini semerinding-merindingnya keluar dong gitu kan. Nggak mau pakai gitulah. Suaranya agak beda. Suara beda Ayu. banget. Agak cempreng gitu ya? Iya beda banget. Bener-bener bukan suara dia. Cewek sambil ketawa-tawa. Terus ketawa terus tuh dia? Ketawa-tawa. Gitu. Keluar dong gitu kayak nggak mau. Gitu itu. Nah itu yang ngebuat kayak kita udah lagi capek-capeknya kan, karena udah ngelewatin fase-fase capek. Nggak tahu harus gimana. Intinya cuma baca ayat suci Al-Quran, ya baca-bacalah ini. Nah di situ kayak untungnya di situ tuh nggak tahu kalau momen itu ternyata yang ngemasukin ini nggak tahu ya bener atau enggak. Jadi pas udah turun, ini kita nge-skip dulu. Jadi untungnya pada saat udah turun baru cerita momen itu, ada salah satu yang cerita lah. Ini nggak tahu bener atau enggak. Wangi itu adalah salah satu orang yang dulu pernah meninggal di Mandalawangi. Makanya kenapa namanya Mandalawangi. Jadi di situ kayak mikir, mungkin itu salah satu yang tertinggi katanya di situ. Nah di situ momennya kayak, berarti gue ngobrol sama yang dulunya. ya, makanya Mandalawangi. Walau alam lah. Cuman ya nggak tahu kan. Singkat ceritanya di malam itu kita udah capek, cuman kepikiran kayak murotal. Dia kasih murotal. Nah ini momen positif yang bisa saya ambil. Jadi ketika dia lagi diem, dalam arti kata tetap kerasukan, tapi bukan, nggak tahu ya si ceweknya lagi atau bukan, si wanginya itu atau bukan. Kita kasih murotal nih, ayat-ayat suci Al-Quran langsung gini. Kita kasih ke sini. Jadi di situ tuh kayak saya percaya sih, kayak mau dimanapun kita, ya makhluk halus pasti ada kan. Tapi ya sebisa mungkin kita melantunkan lagu itu untuk menjaga kita lah gitu. Dan ternyata benar dia tuh, si makhluk ini takut akan hal itu. Itu nah udah tuh malam kelar, intinya dia udah kelar lah. Pas malam kelar, tidur istirahat di samping murotal. Pagi-paginya dia sehat, maksudnya fit lagi. Kita siap-siap pulang, segala macam pulang. Udah pulang nih, udah prepare pulang, foto-foto. Jadi kita lagi foto itu, pas lagi foto di Mandalawangi. Dulu sempat ada fotonya, cuman nggak tahu nih, udah tanya ke teman-temannya tuh, teman-teman hilang gitu apa gimana. Jadi ada salah satu foto kita lagi ngumpul di sampingnya Ayu ini. Pas saya lagi pulang, persiapan pulang, saya lagi foto di sebelah Jojo, nggak usah lupa deh. Pokoknya intinya ada rambut di foto itu. Nah itu baru sadar ketika pas pulang sih, udah kelar gitu. Cuman itu walau alam siapa kan. Nah, terus turun, singkat turun lewat Cibodas lagi, kita nyampelah ke yang air terjun, air panas. Iya. Ya ke air panas kan. Pos air panas. Nah, ke air panas, pos air panas. Itu satu-satunya orang yang nggak mandi itu saya. Maksudnya nggak nyemplung ke air panas, karena saya udah terlanjur capek kali ya. Capek dari malamnya, badan pegel-pegel. Capek lah, udah istirahat dulu aja gitu. Nah, si perempuan ini, si Ayu ini ikutan.
Nah, ke air panas. Di situ saya cuma mikir kayak, duh kan dia lagi dapet, ini air gunung gitu kan. Kayak takut aja gitu. Dia ganti baju, yang lain udah pada ganti baju, cowok-cowok dia yang terakhir. Di terakhir itu kan kalau di air panas tuh air panas kan kalau yang shelternya sebelah kanan ya, shelter lama sebelah kiri. Yang apa tuh yang kotak, yang udah banyak lumut yang udah nggak kepake lah. Nah dia tuh ganti baju di situ, di belakangnya situ. Nah ini lagi-lagi walau alam saya kepikirannya jadi jangan ganti baju sendiri gitu, maksudnya tetap ditemenin lah. Saya nyariin kan, ayu gitu kan, di mana gitu kan. Itu padahal dengan jaraknya sedekat itu dia nggak denger. Ya mungkin ya walau alam dikasih kayak setan budek apa nggak ngerti lah. Pas dia lagi ganti baju ya. Nah di situ momen dimana saya kekecoh lah dari omongan dia. Pas saya lihat dia lagi, ternyata tuh dia lagi nyari sesuatu. Udah kelar, jadi kayak dia lagi ngeraba kayak pohon-pohon apalah pohon gitu kan. Terus pas balik ke saya dia ngomong, saya nanya kenapa gitu kan, nyari apa gitu. Ya kak, plastik saya hilang. Plastik kotor buat baju-baju. Gitu. Nah di situ saya positif thinking, oh plastik, ya udah pakai plastik yang lain, saya bilang gitu kan. Persiapan turun, posisinya yang tadi saya bilang si cewek ini kuat, jadi dari naik sampai turun posisinya selalu kedua di saya paling depan, dia kedua. Nah dia lagi pakai headset pas turun dari air panas tuh, lagi pakai headset. Udah saya turun nih, pas turun posisinya tuh kalau misalkan inget, mungkin teman-teman inget, ketika turunan dari Cibodas itu ada turunan dia ke sebelah kiri, kanan itu kayak ada kursi bulat gitu, kursi bulat. Nah itu tapi yang rongga-rongga gitu kan, nggak yang full. Sebelahnya kan jurang tuh, ya kan. Nah saya udah lewatin si kursi itu, jadi kalau dari sana dia jalan nih ke sini, saya udah di sini. Harusnya kan dia kalau dari sana ke sini kan. Nah saya lagi istirahat gitu santai, dia jalan gini, jalan biasa kayak emang dia gitu. Tapi jalannya itu bukan ke saya, tapi ke si kursi itu. Yang saya kira dia mau istirahat di kursi yang bulat itu kan. Tapi pas lagi ke arah kursi bulat dia ngelewatin. Nah pas lagi ngelewatin itu saya langsung refleks kayak bener-bener kayak ayu gitu kan, kayak bener-bener teriak gitu loh. Karena di situ si ayunya ini ngebablasin badannya lagi jalan padahal ke arah jurang. Nah 3-5 detik saya telat, ya walau alam dia ke jurang. Iya, soalnya tuh lumayan juga itu. Iya. Tadi itu lumayan loh itu. Itu kalau dilihat lumayan. Langsung kan. gini ya. Nah, pas saya tahan, saya pegang ke dahan atau ranting, saya lupa, teman saya langsung saya bilang tolong, teman langsung siap. Saya tarik pelan-pelan. Pas saya lihat matanya putih. Ya, maksudnya hitam kecil tapi tatapan kosong gitu. Oh iya. Jadi di situ saya kepikiran kayak gila loh, ngerasukin tubuh manusia tapi di kondisi dia lagi sadar, lagi lari dan dibawa ke jurang. Itu saya langsung tarik, langsung dia tiba-tiba tepar gitu, tidur nggak sadar. Langsung saya bacain, teman saya dari 8 orang itu 2 orang langsung turun untuk manggil ranger. Nah di saat itu karena teman-teman saya pada takut, teman-teman saya itu lebih milih bawa carrier 2 dibanding mengurusi satu cewek ini. Jadilah intinya saya nggak bawa carrier, teman saya si Ayu ini nggak bawa carrier, dipindahin lah ke teman. Nah saya paling belakang lah, ditemenin sama 1 orang. Sisanya udah pada dua-duan dan beberapa udah ada yang duluan. Nah pas lagi jalan, kan kalau jalan turun ke bawah itu ada yang sisi kanan sebelah kanan jurang, sisi kiri jurang kan. Jadi si posisinya Ayu ini itu selalu pengen di deket jurang ketika jalan sama saya. Awalnya saya nggak sadar, tapi saya sadar ketika saya pikir ini tuh jalan itu kayak kodok. Jadi kalau misalnya dia turun, dia tuh jalan kayak gini, kayak gitu. Sepanjang jalan turun setelah dia kejadian dari jurang, jalannya kayak gitu. Ya. Di situ saya cuma mikir, oke, kerasukan nih. Dan di situ saya sempat lawan, lu mau ngapain? Jangan bawa tubuhnya ke arah jurang. Udah gua aja yang di sebelah jurang. Jadi ketika kanan saya jurang, saya yang sebelah kanannya. Kiri saya jurang, saya yang sebelah kiri. Jadi dia tuh jangan yang di jurang. Jadi biar nggak loncat. Kita istirahat karena capek kan. Ini kondisinya udah jam 2, 3 sore lah kurang lebih. Turun,
Pas turun, jadi posisinya teman saya di situ. Ini kayak tangga gitu lah. Ini Ayu. Nah, teman saya yang di belakang tuh minta minum. Pas dia kan bibir gini-gini kan, shot gitu kan. Ya teman-teman udah pada tahu lah gitu. Cuman saya cuma bilang, udah tenang, yang penting turun lah gitu. Mau minta minum, dikasihnya ke si Ayu ini lewat dia perantara lah buat ngasih. Ngomong lah, yuk tolong kasih minum dong. Aku botol ke belakang gitu kan, dari depan. Pas dia ngambil, dia gini, harusnya ke belakang, dia cuma gini. Kita semua tuh langsung pada lihat-lihatan gitu. Iya. Ketahu sih kayak itu. Temen Rom pada nanya, Rom kenapa gitu. Udah aman gitu. Penting kita turun gitu. Nggak tahu kenapa saya di situ momennya harus positif tinggi. Walaupun memang ya bukan dia gitu. Cuman pas lagi turun saya tanya lah, saya iseng lagi nanya sambil jalan gitu kan. Namanya siapa? Ayu. Oh Ayu, umurnya berapa gitu? 10, dia bilang gitu. 10. Nah disitu kan langsung kaget kan ya, hah 10? Padahal umur dia tuh 17 apa 18 gitu Pak. Wah bukan dia nih. Tapi dia ngomong ke saya tuh 10. Si Ayu itu kayak ngerasa si Ayu pada, tapi umurnya 10 dia. 10 tahun maksudnya Mas. Iya, mungkin ya, karena dia bilang 10 ya. Betul. Iya. Dari situ kan, karena saya yang jagain dia, saya agak takut nih kayak, anjir, ini gue jagain orang, tapi dalamnya bukan orang gitu. Jalan kayak positif tinggi, oh ya umurnya 10, gue 20, jadi lebih aman lah ya gitu. Pas turun, saya tanya lagi, namanya siapa? Ayu. Umurnya berapa? 3 apa 3 tahun gitu. Terus kayak, hah? Kok malah ini ya? Berubah lagi ya? Terus saya kayak mikir, kok berubah lagi? Ini banyak banget yang masuk gitu. Tapi saya positive thinking, umurnya 3 tahun, saya 20, mau apa lu masih bayi gitu kan. Oke lah, jalan. Nah ini momen dimana udah jam 4 sore, jam 5 sore lah ya. Tibalah, udah lewatin beberapa shelter, ke rawa nih. Ya, rawa. Ya jembatan. Nah di situ memang saya tahu kalau di jembatan itu memang banyak. Salah satu yang mungkin paling angker ya di jalur Cibodas. Ya, betul. Pas di situ tiba-tiba jalan si perempuan ini, karena teman-teman udah tahu emang kerasukan kan. Dia jalannya tuh bener-bener yang tadinya cepet gitu kan, karena mungkin masih muda. Nah pas lewat jembatan, dia jalannya tuh bener-bener bongkok, tapi kayak kakek-kakek gitu saya mikirnya. Gitu. Jadi kayak gini. Dan lama banget di rawa itu. Di situ saya langsung kayak mikir, wah kayaknya berubah lagi nih gitu kan. Dan itu kondisinya saya udah dibantu sama teman saya Jojo ini berdua. Ngebopong si perempuan ini berdua kan. Saya tanya, kamu namanya siapa gitu? Ayu gitu. Umurnya berapa? 3 apa? 300 berarti 300 tahun, 3 abad. 3 abad. Di situ saya langsung lihat-lihatan lagi. Ada beberapa kali saya momen langsung tatap-tatapan sama Jojo, merinding kayak yang pas di atas ngelihat si perempuannya ini wangi, harum. Saya lihat-lihatan merinding, itu merinding lagi saya. Kayak ada momen dimana saya berani, tapi di satu momen kayak takut langsung. 300, saya mau alasan apa lagi? Iya. Terus di situ saya dapat info dari Jojo, Rom, kita harus bawa si Ayu ini lewatin jembatan, lewatin danau yang katanya pasar setan itu sebelum maghrib. Karena takutnya kenapa-napa atau dibawa lah atau apa, itu mitosnya, cuman nggak tahu benar atau enggak. Pas ya ternyata benar, saya pas lewatin jembatan, jembatan lewat, jalannya makin pelan, makin berat, dan di tengah-tengah danau itu udah bawa 4 orang 5 orang lah yang ngejagain dia, ngebopong. Tiba-tiba langsung dia kayak di tengah-tengah danau, itu jam 5:30 sore, tiba-tiba tengah danau langsung kayak gini, yang tadi dibopong langsung gini, langsung ngeliatin ke danau. Di situ kita sontoknya langsung teriak sih.
wah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu 6 orang laki-laki, itu bener-bener seberat itu buat ngebawa dia jalan maju, karena dia belum narik. 6 orang narik nggak bisa. Sampai akhirnya kaki langsung diangkat, 6 orang bopong langsung lari. Jadi sama ranger itu ya? Ini udah sama ranger. Udah sama ranger ya? Udah ketemu lah. Iya udah ketemu ya? Udah ketemunya kalau nggak salah setelah jembat, ya sekitar Setara Rawa situ ya? Setara Rawa. Di bawah ranger, di situ saya udah kayak, itu momen apa dalam hati saya? Kayak, apa sih ini apa gitu, kayak nggak nyata, tapi kayak nyata. Nyata, iya bener. Ngapain kayak di danau, kayak ketawa-tawa. Itu yang ngebuat saya kayak, ini apa sih naik gunung gitu. Terus di situ momen turun, pas momen turun, ini salah satu pelajaran yang saya dapat ketika saya nanganin hal-hal kayak gitu di gunung. Jadi saya lagi capek-capeknya karena momen saya dari awal niat pengen membawa dia pulang dengan selamat. Ganti-gantian bawa, saya ngebawa lagi gendong, pakai sarung kalau salah. Ya pakai sarung. Gendong dari belakang. Pas gendong dari belakang, saya dari berdiri, dia gendong ditaruh di belakang, meluk gitu, saya langsung jongkok. Karena beratnya 2 carrier, 3 carrier menurut saya itu setara itulah. Ya nggak logis juga ya. Iya. Badan perempuan yang 50 kilo, 40 kilo, iya. 47 kilo, 50 kilo. Badan atletis kan dia, badan laki-laki. Badan olahragawan gitu ya. Nah, saya jalan 3 langkah, 4 langkah tuh nggak kuat. Secapek itu, seberat itu. Itu kondisi udah maghrib tuh, udah di jalur Panjang Cangan kalau salah. Jalur turun, udah menjelang pos 1 lah kalau salah, lupa deh. Nah, terus di situ saya cuma mikir, saya capek, saya lemah, saya kasih ke temen kan. Oh iya, gue lupa buat baca ayat kursi segala macam. Nah di situ saya coba lagi yang kedua kali, kondisinya lagi capek banget. Momennya di saat itu tuh saya langsung gendong lagi, tapi saya baca ayat kursi Al-Fatihah segala macam. Pas saya gendong, dan nggak seberat itu ketika saya baca itu. Normal maksudnya? Kondisi berat badannya jadi normal. Walau alam ya. Tapi saya berpikiran kenapa yang di awal berat? Karena saya lupa baca astagfirullah dan lain-lain. Ketika saya coba itu, saya bisa jalan jauh. Gitu. Dan aman tuh mas ya? Dan aman sampai ke base camp. Itu karena sudah capek banget, akhirnya udah ada tandu tuh deket-deket base camp. Udah ada tandu, udah dibawa orang dan saya lepas. Tinggal saya sama teman saya berdua tuh, yang lain udah pada duluan. Namanya Daru sama Bagas, bertiga lah. Tapi Daru udah agak duluan, saya sama Bagas nih. Tapi pas itu udah maghrib, udah gelap lah ya. Nggak tahu pas lagi saya turun, ada dari sebelah kanan gitu kayak nggak ada angin, kayak suara angin gitu. Iya gitu, dan di satu sisi doang. Dan itu pohonnya gerak atau enggak? Gerak, tapi yang sadar itu saya sama si Bagas memang sadar itu. Gas lu lihat, iya lihat, udah cuek aja. Dan nggak tahu ya, mungkin kayak dia kayak ngikutin si perempuan yang nggak tahu ya. Ya itulah. Wallahualam. Nah kejadiannya udah sampai ke base camp, sengaja kita udah clear. Kita nyampe, kita ngomong lah ke salah satu yang penjaga base camp, kejadian tadi segala macam. Oh tenang, ya udah sampai sini udah aman kok, udah aman gitu kan. Pas udah aman, tau-taunya dia badannya sehat lagi. Habis nyampe istirahat sebentar, mandi lah. Nah mandi salah satu base camp. Pas mandi salah satu base camp, dia tuh ngeliat ke belakang lah, ngeliat ke belakang gitu. Pokoknya ngeliat ke belakang, ya udah di belakang kamar mandinya itu ada jendela yang itu ada kebun gitu. Pas lagi mandi dia ngomong, kak sini gitu kan, kenapa yuk gitu kan. Terbatas sama pintu kamar mandi dia ngomong, kak perempuan yang di atas itu lagi di situ gitu. Dia ngomongnya perempuan yang lagi di atas. Perempuan yang di atas dia bilang, maksudnya nggak tahu perempuan. Nggak tahu yang mana, ya, tapi yang di atas. Iya, lagi nangis di situ. Lagi mandi kan dia. Di situ saya cuma mikir gimana gitu, kok masih gangguin gitu. Saya sangkain udah kelar gitu.
Udah digangguin, saya cuma berpikiran takutnya adalah saya akan ada momen dimana dia lagi mandi, takutnya kerasukan. Pas saya buka ada 2 kali astagfirullah, setan sama astagfirullah. Ya lagi mandi. Gitu. Iya. Ya pakai intinya gitu kan. Ya mungkin itu itu kejadian yang sebenarnya masih ada lagi. Dia masih ungkit sampai ke angkot. Udah kelar mandi. Singkat ceritanya pokoknya udah kelar mandi, kita charter angkot buat ke Depok. Pas charter angkot, dia sehat nih, udah habis makan segala macam. Dia tidur di sebelah saya, tidur gini. Teman saya yang paling takut itu di depan-depanan. Tiba-tiba pas lagi tidur, ini udah kejadian pulang dari angkot, turun udah ke arah puncak. Tiba-tiba melotot. Teman saya langsung takut, itu di angkot. Di angkot masih kejadian kayak gitu. Dia. Kirain udah lepas pas di base camp itu ya. Gitu. Di situ saya cuman kesel sih, karena saya lagi capek banget kan. Kayak, lu jangan ngeliat temen gue, lu lihat gue aja berani gak? Gitu. Itu saya, karena udah bukan rumahnya lagi, saya berani tuh ngomong gitu. Dan mukanya itu nggak bisa nengok ke saya, kan dia berani ke yang takut-takut itu. Melengos gitu ya. Gitu ya, melengos gitu ya. Dan akhirnya supir angkot tahu, dibawalah ke paranormal. Deket situ yang dia tahu, dibawa ke paranormal. Ya ternyata nggak logis, karena ternyata udah singkat cerita teman saya harusnya bisa keluar, maksudnya bersih, malah teman saya ada yang kerasukan lagi, merembet. Karena teman saya yang takut tadi itu diliatin terus sama si Ayu ini, lagi meditasi gitu ya, bukan meditasi ya, pakai lagi pengobatan sama si paranormal yang dari si supir angkotnya. Jadi 2 orang gitu. Wah, ini nggak jelas nih. Jadi 2 orang, terus udah cabut gitu kan, mikirnya mereka udah keluar semuanya, udah bersih, maksudnya udah sadar lah ya. Udah cabut nggak jelas. Ternyata si paranormal ngomong, oh ternyata saya nggak bisa karena pegangan saya itu puncak gunung gede, bukan gunung Pangrango. Beda kawasan mungkin ya. Beda kawasan. Mungkin ya. Jadinya dia nggak bisa. Ya udah, akhirnya sampai ke angkot ya, itu masih senyum ketawa gitu. Tapi temen nggak ada berani ngeliat. Ada di momen mana kayak di puncak itu si supirnya malah hampir kayak kerasukan. Dia ada di jalur di puncak tuh yang fatal, yang sempat orang sering meninggal, bis gitu. Dia malah cerita, ini dulu beberapa minggu lalu ini ada yang meninggal di sini. Tapi dia bawa sambil ngebut. Yang Ciloto. Iya, jalur Ciloto. Iya, Ciloto. Tapi bawa sambil ngebut. Kayak ngerembet ke semuanya gitu. Kita langsung, Pak, sadar, pelan-pelan. Itu dia kayak, ini nggak logis. Dari gunung sampai turun ke bawah itu nggak logis. Sampai ke tol, udah di tol Bogor, masih kerasukan. Dia masih kayak, terus sambil garuk-garuk, kerasukan. Dan itu saya mikir kayak, ini kayaknya penunggu yang di tol deh, ngerasukin ya. Ya pokoknya itu, sampai rumah, sampai Depok, ya dia udah bersih, cuman besokannya dia, ya udah ujungnya terakhirnya dia udah clear, cuman harus dibawa ke kakaknya yang mungkin ngerti, biar benar-benar bersih. Nah itu teman-teman semua cerita dari Bang Romi nih ketika melakukan pendakian ke Gunung Pangrango pada tahun 2016 Bang ya. Betul. Dan dimana pendakian pertama yang sangat-sangat nggak bisa dilupakan. Betul. Pendakian pertama sore membuahkan hasil yang pengalaman indah-indah nih. Malah Bang Romi bersama rekannya Bang ya mendapatkan pengalaman yang sungguh luar biasa bisa dibilang gitu kan, karena bisa mengatasi hal itu semua gitu. Betul. Nah berarti saat pendakian itu 3 hari 2 malam Bang ya. Betul. Sehari itu nggak aman-aman aja tuh ya. Aman-aman aja. Masuk hari kedua di Mandalawangi itu di puncak Gunung Pangrango agak bawah, makanya lembah Mandalawangi. Dan ternyata si Ayu ini triggernya mungkin Bang ya, mungkin akibat dari kencing itu. Betul. Dan sebelum itu
abang dan rekan-rekannya tahu nggak kalau si Ayu itu mengalami mungkinkah menstruasi atau Tahu. tahu? Dari awal nanjak tahu. Udah tahu, makanya Udah tahu sering kalau dia dijagain menstruasi. ya. Makanya dijagain. Cuman memang momennya pas lagi dia mau ngencing, kita lagi sibuk masang tenda. Iya. Hujan soalnya. Jadi harus buru-buru. Iya, harus buru-buru ya. Jadi dia mau ngomong sendiri. Nah, momen itulah. Ya mungkin pas hari kencing, mungkin darah menstruasi itu netes di kelana, kita nggak ada yang tahu. Betul. Nah ternyata silih berganti yang masukin ini, yang kebanyakan itu adalah harimau dan ular. Iya. Katanya macan putih di sana. Ini tuh pas merinding banget itu ketika pas keluar tuh bang, ngeliatin, wah bintang yang ini kan bertiga ya, abang, terus Ayu sama si Jojo kan, Sama teman-teman yang mantap. abang kan gini kan, wah Bagus indah ya. ya. Tapi si Ayu itu ngeliatnya entah bukan ke atas, Iya, enggak kan. ke penjuru sudut-sudut. Semua kan kalau kita ngelihat di situ kan, itu kan kayak padang luas, Iya. Edelweiss ya. Iya. Tapi dikelilingi sama pohon-pohon besar. Iya. Dan dia ngeliatnya kok semua pohon-pohon di situ. Dia cuma ngomong, bagus ya, bagus ya. Oke. Ya, gue ngebayangin banget situasi saat itu sih. Dan untungnya nih bang ya, Bang Romi bisa menguasai rasa takut itulah bang ya. Mungkin misalkan Bang Romi ikutan ketakutan juga, mereka maksudnya tuh ya yang sosok-sosok itu bisa menguasai kondisi saat itu bang ya. Dan mungkin nggak ada yang tahu, mungkin pasti akan lebih fatal Tuh. kalau Bang Romi atau bersama rekannya takut semua. Itu tetap positive thinking yang nomor satu bang ya. Dan betul. yang bikin merinding banget adalah ketika dia ketawa cekikikan. Itu Dari hewan harimau, ya cuma gitu ular. aja lah gitu ya. Iya. Teman-teman yang awal takut dia udah berani. Dan mereka mental karena setakut itu ketika berubah ke perempuan. Suaranya pastinya berubah. Ngelengking, ketawa ngelengking. Gitu. Iya, dan ditanya namanya adalah Wangi. Namanya Tessa Wangi. Wangi. Dan sambil dia nunjukin ke alat Iya. Kenapa kemaluan. masuk tubuhnya Ayu? Nunjuk sambil ketawa. Hihi. Harum. Harum. Yang dimaksud harum itu bukan nama dia wanginya bang ya, tapi itu. Itunya harum mungkin. Iya. Karena mungkin lagi darah kotor, Nah. darah mens. Mungkin kalau menurut kita darah kotor menstruasi, tapi menurut mereka darah kotor manusia adalah darah yang suci, mungkin bang ya. Betul. Mungkin. Jadi emang agak-agak terbalik sih sama dunia dan mereka sama dunia kita gitu. Oke, selanjutnya adalah ini agak-agak loncat sedikit bahwasanya yang ketika turun itu ada pihak yang menjelaskan bang ya, bahwasanya kenapa dinamakan Mandalawangi. Ya. Dulu gitu kan, ada pendaki yang namanya Wangi meninggal di lembah Mandalawangi. Iya. Itu yang saya dapat info ya. Dari- Karena saya cerita kan iya. wangi, harum. Wah, itu sepengetahuan saya orang lokal ya. Ya ini walau bener Iya, atau akam di enggak. situ lah ya. Akam di situ. Itu kenapa namanya Mandala Wangi? Karena salah satunya dulu, ini bener atau enggak kata dia juga gitu kan. Ya, ada perempuan yang meninggal di situ. Tapi nggak tahu tahun berapanya Nggak bang, yang tahunya. pasti dulu lah ya. Iya. Karena setiap gunung memang setiap pos ataupun tempat mempunyai historinya masing-masing. Betul. Misalkan ya banyak lah kandang badak, kandang ini itu nggak semata-mata apa ya kandang badaknya tulis thread gitu kan, enggak dia Ada ceritanya. Nah korelasinya ke sejarah-sejarah yang dulu gitu, legenda khususnya bang ya. Betul, betul. Dan yang menurut gue serem dan dramatis itu ketika momen yang abang nungguin tapi dia arah ke jurang. Itu serem bercampur dengan dramatis banget sih. Itu Bahwasanya real kayak di TV-TV itu. sekian detik loh. Berarti kan abang teriak langsung lari gitu kan. Dan mungkin misalkan nahan gitu kan. Megang gitu. Ayo. Itu abang secara refleks aja ya karena Refleks. Karena di dia situ nggak ada ngelewatin. jalan Iya. gitu kan. Dan itu lumayan loh itu loh yang agak belok kan kayak ada semacam tempat tahu duduk. kan ya? Iya. Itu lumayan loh. bulet, Iya. setelahnya jurang. Lumayan loh itu. Iya. Ya namanya keluar udah nggak tahu udah kalau ke jurang dah gue nggak tahu dah. Emang udah ya hampir seluruh badan udah nyeblos ya. Cuman ketahan dia bawa kayak ransel ya, ransel kecil gitu ketahan, terus juga saya langsung megang. Dan itu dia udah merosot gitu diem. Saya tarik, lihat dia cuman gini doang.
agak putih gitu kan karena naik matanya. Tatapan yang kosong. Dan nggak sampai di situ aja nih Bang ya. Berlanjut sampai akhirnya ditanyain namanya. Pertama dia mengatakan bahwa 10 tahun. Betul. Ditanya lagi 3 tahun. Dan itu layaknya tingkah laku anak kecil. Betul. Karena pas jalannya Bang ya, terus dikasih air terus numpang itu kayak ya anak kecil gimana sih gitu kan. Betul. Dan nggak cuma sampai itu aja, sampai di rawa Bang ya. Rawa itu tanya lagi tuh. Karena udah makin berat. Udah makin berat. Jalannya udah ketahuan udah. Kayak kakek-kakek. Kayak kakek, nenek lah, iya. Karena bungkuk siapa lagi kalau bukan kakek dan nenek gitu kan. Ditanya 3 apa? 300 tahun, 3 abad. Manusia mana yang 3 abad? Gitu kan. 1 abad aja tuh hitung jari Bang ya. Iya kan? Dan memang ini sedikit-sedikit kita flashback ke belakang, gue juga dapat informasi dari beberapa warga sekitar nih Bang, bahwasanya emang di Rawa yang jembatan beton itu memang tempatnya dari si nenek itu gue dapat info nggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, tapi gue kan kalau naik gunung apalagi gede, friendly banget gitu kan. Kita makannya sambil nanya, Bu, ya apa sih? Bukannya kita mencari tahu atau menantang, tapi kita mempelajari juga legenda atau sejarahnya. Iya. Mas, kalau bisa kalau di Rawa jangan malam ya. Di notis kayak gitu kita nanya lah balik dong. Kenapa, Bu? Situ perawan, nenek gini-gini. Tahu. Berikutnya naik lagi sama halnya kayak gitu. Tapi beda orang yang mengatakan kayak gitu, sama. Berarti bisa dikesimpulannya walau alam juga ya, karena apapun itu kalau orang warga asli itu berbicara atau ngasih informasi 90% valid. Betul. Gitu kan? Dan memang ngerasain dan yang pengen, gue pengen ini banget nih Bang. Yang di Telaga Biru itu loh. Dia kayak Telaga Biru. Gitu Bang ya. Nahan 6 orang itu udah Dharma Ranger kan itu kan? Iya, udah Dharma Rangernya. Itu kayak sekarang mungkin ini rumah gue. Mungkin gitu ya. Sekarang kayak di film-film gini terus ada angin gede gitu kali ya. Kondisi itu sebelum maghrib sih, sebenarnya 5:30, jam 5:30 lah. Mau gelap lah saat mau itu. Gelap. Cuman langsung nengok ke danau dan ketawa. Dan nggak sampai cuma situ aja, ternyata memang ketika diangkut juga sama halnya kemasukan keluar sampai akhirnya dibawa ke paranormal yang malah jadi nambah 2 yang kerasukan. Dan yang paranormal juga mengatakan bahwa guru saya gede. Ini Pangrango. Jadi nggak make sense. Iya, make sense. Walau semua itu ya biarkan gunung menyimpan misterinya masing-masing Bang ya. Betul. Kita sebagai manusia ya menghargai aja kearifan atau legenda setempat segitu. Oke Bang, sebelum tutup videonya nih Bang, punya pesan atau mengingatkan nggak sih Bang untuk teman-teman semua pendaki khususnya dalam pengalaman Abang naik gunung Pangrango itu? Oke, jadi pesannya sih sebenarnya untuk kalian-kalian yang yang pengen nanjak gunung, yang baru, menurut saya untuk pertama kali kita nanjak gunung, setidaknya kita harus nanjak gunung pertama sama orang yang sudah biasa nanjak gunung. Karena kita bisa belajar banyak ilmu-ilmu ketika nanjak gunung atau etika-etika itu bisa dari orang yang udah pengalaman lah gitu. Yang kedua, nggak perlu takut sih sebenarnya. Karena ya mau di gunung, mau di sini atau dimanapun ya pasti ada gitu. Nggak perlu harus di gunung gitu. Jadi kalau dibilang ke gunung itu serem, bagi saya itu enggak. Karena justru pelajaran yang tadi saya ceritakan itu ngebuat saya jadi semakin kayak ya mau dimanapun ya ada gitu. Tapi balik lagi ke kitanya, kita nggak ngeganggu, kita emang naik gunung hanya untuk menikmati suguhan yang memang ciptaan karya Tuhan. Ya kenapa harus takut? Itu jadi ya untuk kalian-kalian yang mau nanjak gunung ya itu worth it banget sih, itu bagus banget karena setelah dari situ saya sama sekali nggak trauma, nggak kapok juga apalagi malah terus-terusan sampai sekarang nih Bang. Waduh, ternyata pengalaman pertama bukan men-cut Abang nih untuk nggak naik gunung lagi Bang, yang justru harusnya trauma gitu kan, tapi malah ya rasa takut tuh emang nggak bisa nih Bang ya. Dan memang benar teman-teman semua, di sini kita berdua bukan untuk bermaksud menggurui Bang ya, sekedar mengingatkan karena peduli gitu kan. Untuk teman-teman semua yang naik gunung, sok monggo silakan ajak teman-teman kalian, tapi ingat dibarengin dengan persiapan, riset,
mental, fisik, pengetahuan dan lain-lain, etika, apalagi adab gitu Bang. Betul. Soalnya kebanyakan dari pendaki-pendaki sekarang dengan berbeda tahun yang dulu-dulu nih, tahun dulu adab tuh nomor 1. Sekarang tuh fashion nomor 1, adab nomor sekian. Bener gak sih Bang? Karir lu merasakan sendiri gitu kan? Karir lu apa gitu? Karir lu apa, ini apa, adab tuh nomor sekian. Kalau dulu ya alat seadanya adabnya tuh luar biasa. Betul. Makanya nggak ada kejadian hal-hal mistis Bang ya. Dan memang teman-teman semua, gunung itu nggak serem, sepakat. Gunung itu nggak menyeramkan, sepakat. Lebih serem lagi jalan raya Bang. Betul. Nggak pakai Balik, helm. nah balik jam 12 malam kena, aduh begal ya kan, tuh lebih serem menurut gue Bang. Lebih serem manusia sih. Iya, jadi gunung dengan jalan raya ya lebih serem jalan raya, karena di jalan raya yang notabene banyak motor lalang terang itu banyak meninggal juga kok. Iya. Dan setan itu atau jin itu nggak bisa ngebunuh manusia, nggak bisa ngebunuh manusia gitu kan. Jadi dan benar apa namanya, keberanian mereka Bang ya atas dari ketakutan kita. Dan memang kita harus menguasai rasa takut, jangan sampai rasa takut menguasai diri kita. Oke Bang, terima kasih banyak Bang ya. Sebelumnya udah jauh-jauh datang untuk Sama-sama. menceritakan pengalaman yang sungguh luar biasa, sampai gue merinding banget dari pertama. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Bang Romi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika mendaki ke Gunung Pangrango ataupun ke gunung manapun. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Thank you Bang. Sama-sama. Alhamdulillah. Kelar. Clear. Ternyata panjang ya. Itu tuh Emang branded. sembuh-sembuhnya tuh diajak kemana? Sebenarnya di momen sebenarnya ada cerita lucu di mana di paranormal. Jadi cerita lucu di paranormal kan bener-bener step by step itu ada momen lah. Jadi temen gue yang takut ini yang kerasukan,